Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 126. Aku akan mengambil hidupmu, Kakak Dev. Lupakan saja. Yvonne juga memegang lengan Dev dengan erat. Dev memandang Mona seperti itu. Dan akhirnya meletakkan tangannya. Jika dia dan Mona terlalu kaku. Dan ketika Derry berbicara dengan orang tuanya, orang tua pasti akan khawatir melihat Dev meletakkan tangannya. Billy langsung menegakkan punggungnya lagi. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini, sebuah Bentley datang dengan cepat. Dan kemudian berhenti, dengan mantap di depan. Semua orang tercengang. Beberapa saat setelah melihat Bentley ini, Dev juga tertegun sejenak. Dia bahkan tidak memikirkan Jansen yang telah menunggunya. Dan Yvonne langsung berteriak gembira setelah melihat Bentley ini. Mobilnya. Kakak Dev ada di sini di mobil ini. Saya melihat bahwa setelah Bentley berhenti, seorang pemuda berjas turun dan berjalan di depan Dev. Dan berkata dengan hormat, Tuan Chen, silakan masuk ke dalam mobil. Dev tersenyum kecil. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jansen akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Sepertinya, dia tahu bahwa dia takut orang lain akan mengetahui hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, reputasi Jansen di Hongcheng tidak terlalu bagus. Yvonne, ayo masuk ke mobil dan makan di warung makan. Dev berkata ringan kepada Yvonne. Yvonne tampak terkejut dan mengangguk senang. Dia belum pernah mengendarai Bentley sebelumnya. Ketika dia masuk ke mobil, Dev dengan sengaja menurunkan jendela mobil, menatap semua orang, dengan sedikit mencibir di wajahnya dan berkata, aku pergi dulu, segera. Bentley menghilang, hanya menyisakan Billy dan sekelompok orang yang berdiri tercengang. Sial, anak ini benar-benar duduk di Bentley. Ini terlalu luar biasa. Bukankah Bentley ini benar-benar milik temannya? Semua orang tercengang. Huff, apa yang luar biasa? Bukan hanya menyewa Bentley. Billy meludah dengan keras, lalu masuk ke mobil dan pergi. Ketika semua orang melihat ini, mereka juga bubar dengan tergesa-gesa dan kembali ke rumah masing-masing. Di kantor La Bodega, Junior menemukan Hercules dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Saudara Hercules, saya selalu mendengar bahwa geng naga api memiliki aturan ketat dan tidak pernah melewatkan apa yang mereka janjikan. Mengapa Dev masih hidup hari ini? Dan dia tidak terluka sama sekali. Junior menanyai Hercules. Menghadapi pertanyaan Junior, Hercules perlahan bangkit. Dan segera setelah berjalan ke Junior, dia menamparkan wajah Junior dengan keras. Menjatuhkan Junior langsung ke tanah. Begitu Junior jatuh ke tanah, keempat pria besar itu menaruh belati di leher Junior, yang membuat Junior sangat takut. Kamu hampir membunuh Lao Su, dan kamu berani meminta Lao Su untuk menanyakan kesalahannya. Jika bukan karena 1 jutamu, Lao Su akan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Hari ini, Hercules meraung keras pada Junior. Kali ini, Junior hampir bodoh. Dia tidak mengerti apa yang
salah dengan Hercules dan mengapa dia tiba-tiba marah padanya. Kakak Hercules, aku tidak berani menyakitimu, tetapi masalahnya tidak selesai. Kamu harus memberiku 1 juta. Kamu tidak bisa sebelum kata-kata Junior selesai. Belati pria besar itu sedikit dipaksakan, dan leher Junior langsung berdarah. Mengapa kamu berbicara dengan saudara Hercules? Apakah kamu tidak tahu aturan kami? Tidak mungkin mengambil uang yang ada di tanganku. Pria besar itu meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya. Junior yang ketakutan ini, dia merasakan belati dingin di lehernya. Dan dia tidak lagi berani mengatakan sepatah kata pun, apalagi meminta uang. Pergi. Masalah hari ini, jika aku mendengar setengah kalimat di mulut orang lain, aku akan membunuhmu. Hercules mengancam Junior. Lagi pula, meskipun bisnis mereka bukan bisnis yang serius, ini juga tentang kredibilitas. Jika ini tersebar, siapa yang akan menemukan mereka untuk menangani berbagai hal? Bab 127. Jika bukan karena Dev kali ini, Hercules tidak akan seperti ini. Junior diusir, dan seluruh orang tampak sedikit tersesat. Tidak ada 1 juta kerja keras dan serius, dan pada akhirnya tidak ada hubungannya dengan Dev. Bahkan cedera. Junior merasa terlalu buruk. Junior berjalan keluar dari labodega dan berteriak dengan sekuat tenaga, menyadari ketidakpuasannya. Braga Street adalah jalan makanan ringan yang terkenal di Hong Cheng. Sulit untuk melihat satu orang di sini pada siang hari, tetapi pada malam hari sangat panas di sini, dan ada kedai makanan di kedua sisi jalan. Dev mengikuti Yvonne untuk menemukan warung makan dan duduk. Setelah memesan sesuatu yang dia suka, dia menunggu dengan lambat karena ada begitu banyak orang. Butuh waktu lama untuk menunggu. Kakak Dev, Bentley itu terlalu nyaman untuk diduduki sekarang. Apakah itu benar-benar milik temanmu? Yvonne bertanya pada Dev dengan penuh semangat. Tentu saja. Untuk apa aku berbohong padamu? Yang baru saja mengemudi adalah sopir temanku. Dev tidak berbohong. Meskipun Yansen adalah bawahan Dev, dia juga seorang teman. Bisnis apa yang dilakukan temanmu? Terlalu kaya. Yvonne sangat penasaran. Apa sebenarnya yang dilakukan teman Dev? Aku tidak tahu. Itu hanya beberapa perdagangan atau sesuatu. Dia masih lajang, tapi dia sedikit lebih tua. Atau aku akan memperkenalkannya padamu. Jika Yansen tidak terlalu tua, bukan tidak mungkin bagi Dev untuk memperkenalkan Yansen kepada Yvonne. Aku tidak menginginkannya. Aku ingin mencari kakak Dev sepertimu. Yvonne memandang Dev dan berkata dengan cinta di matanya. Melihat ini, Dev buru-buru memalingkan wajahnya ke samping. Tidak berani menatap mata Yvonne. Hidangannya sudah datang. Ayo pesan bir. Pada saat ini, hidangan yang dipesan datang. Dan itu sudah cukup untuk menyelamatkan Dev. Jika tidak, Dev benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Yvonne. Pikiran Yvonne terhadapnya begitu mencolok sehingga orang bisa melihatnya. Oke, hari ini kita tidak akan pulang jika kita tidak mabuk. Yvonne mengangguk senang. Dev memesan 2 kotak bir. Bagaimanapun, Yvonne bisa minum 1 kotak sendiri. Keduanya mengobrol sambil minum. Berbicara tentang masa kecil mereka. Ketika mereka masih remaja, Dev pindah ke Hong Cheng bersama ibunya dari pedesaan.
dan keluarga. Yvonne tinggal di Hongcheng sejak dia masih kecil. Di masa lalu, komunitas tempat mereka tinggal baik-baik saja. Tetapi dengan perkembangan ekonomi yang pesat, hanya dalam beberapa tahun, gedung-gedung tinggi baru terus meningkat. Sehingga komunitas dev menjadi tua dan rusak. Kakak Dev, saya ingat ketika seseorang menggertak saya ketika saya masih kecil. Andalah yang membantu saya maju. Saat itu, ketika saya bersembunyi di belakang Anda, saya merasa sangat aman. Yvonne mengingat masa kecilnya dan berkata dengan emosi. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Saudara Dev, saya ingat bahwa Anda bahkan mengambil telur untuk saya, dan dikejar dan dipukuli oleh Paman Chen. Dan Anda bahkan memberi saya permen di rumah. Yvonne memiliki lebih banyak kenangan. Semua karena kebaikan Dev padanya. Pada saat ini, seorang gadis dengan rambut kuning, sepatu hak tinggi, dan rok, satu langkah tiba-tiba duduk di depan meja mereka. Yvonne, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka kamu datang ke sini untuk makan. Warung. Gadis berambut kuning itu menepuk bahu Yvonne dan berkata. Yvonne mendongak dan segera bangkit dan berkata, Christine, bukankah kamu pergi ke luar negeri? Kapan kamu kembali? Christine tersenyum. Canggung, mengapa pergi ke luar negeri? Saya selalu berada di negara ini. Dan saya mengatakan bahwa saya berbohong kepada orang tua saya ketika saya pergi ke luar negeri. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Yvonne memandang Christine dan bertanya. Christine terdiam beberapa saat dan kemudian dengan malu-malu berkata, saya melakukan pekerjaan hubungan masyarakat. Dev memandang Christine itu, dan pada pandangan pertama dia menebak apa yang dilakukan Christine. Itu pasti profesi yang tak bisa terkatakan. Bab 128. Melihat Christine, Yvonne sepertinya telah menebak sesuatu dan terdiam beberapa saat. Tidak tahu harus berkata apa. Siapa ini? Apakah itu pacarmu? Untuk mengurangi rasa malu, Christine memandang Dev dan bertanya. Tidak, ini saudaraku. Dev. Yvonne tersipu ketika mendengar ini dan buru-buru menjelaskan. Dev bangkit, mengulurkan tangannya ke arah Christine dan berkata, halo, nama saya Dev. Halo, nama saya Christine. Yvonne dan saya adalah teman sekelas dan teman sekamar. Christine mengikuti Dev dan berjabat tangan. Tetapi melihat ekspresi Yvonne, Christine tahu bahwa gadis kecil ini pasti menyukai Dev. Tetapi tidak ada hubungan yang jelas. Dev mengundang Christine untuk duduk dan makan bersama. Tetapi Christine tidak sopan. Yvonne, ada reuni kelas besok. Maukah kamu pergi? Setelah Christine duduk, dia bertanya pada Yvonne, reuni teman sekelas. Siapa yang melakukannya? Sudah 2 atau 3 tahun sejak Yvonne dan yang lainnya lulus, dan mereka tidak pernah mengadakan reuni kelas. Kali ini, reuni kelas tiba-tiba diadakan, dan Yvonne merasa sedikit terkejut. Apa tidak ada yang memberitahumu? Christine terkejut. Yvonne menggelengkan kepalanya. Christine menghela nafas dan berkata, tidak heran aku tidak memberitahumu. Ailen Zhang yang melakukannya. Sekarang dia menjadi lebih baik dengan Bradley Lang. Mendengar nama Bradley, tubuh Yvonne tiba-tiba bergetar, dan kemarahan mulai muncul di wajahnya. Dev melihat ekspresi Yvonne, jadi dia bertanya pada Christine,
Siapa Bradley? Christine tidak langsung menjawab Dev, tetapi menatap Yvonne. Dia hanya akan mengatakannya setelah izin Yvonne. Bradley adalah mantan pacarku. Yvonne menjawab sendiri. Apakah itu orang yang menipumu karena uang? Dev tahu bahwa Yvonne adalah seorang penari karena dia ditipu oleh mantan pacarnya dan mengambil rentenir untuk melakukan itu. Yvonne mengangguk. Yvonne, apakah Bradley menipumu demi uang? Christine belum mengetahuinya. Jadi dia berkata kepada Christine dengan heran. Setelah Christine mendengar ini, dia segera berkata, dengan marah, saya sudah lama berpikir bahwa orang ini bukan orang baik, dan bahwa Aileen juga menyukainya. Tetapi kami masih di asrama. Dia menargetkan Anda di mana-mana ketika dia di sekolah. Dan sekarang dia masih bersama dengan Bradley itu. Bersama-sama. Mereka jelas menargetkanmu. Hanya untuk membiarkan bajingan ini Bradley memperlakukan Aileen itu dengan baik. Itu semua di masa lalu. Aku tidak ingin ada hubungannya dengan Bradley itu lagi. Aku tidak akan pergi ke reuni kelas. Jangan bilang kamu pernah mengajakku. Yvonne tidak ingin pergi ke reuni kelas. Dan dia tidak ingin Bradley tahu bahwa karena dialah Yvonne tidak pergi. Karena kamu memutuskan untuk tidak pergi. Maka aku juga tidak akan pergi. Itu tidak ada artinya. Reuni alumni saat ini tidak lebih dari kesempatan untuk pamer kepada para siswa yang berprestasi baik. Yvonne tidak ingin pergi. Dan Christine juga tidak ingin pergi. Yvonne, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini? Biarkan bajingan itu melihat seberapa baik yang kamu yang sekarang. Dev membujuk Yvonne. Kakak Dev. Yvonne memandang Dev dengan curiga. Tidak mengerti apa maksud Dev. Aku akan menemanimu besok, tepat pada waktunya, untuk makan. Dev tersenyum tipis. Yvonne terkejut. Tetapi segera, senyum bahagia muncul di wajahnya. Yvonne, pacarmu benar. Kita semua akan pergi ke sana besok. Biarkan bajingan itu melihat seberapa baik keadaanmu sekarang. Melihat ini, Christine juga membujuk Yvonne. Kali ini, Yvonne tidak mengikuti Christine untuk menjelaskan, tetapi mengangguk. Tetapi ketika Dev dan mereka bertiga sedang minum dan mengobrol, seorang pria dengan kepala gemuk dan telinga besar, dengan rantai emas datang, dan memberi Christine seteguk kata-kata tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 129. Jangan takut, aku menghabiskan uang untuk memanggilmu karena aku memintamu untuk menemaniku minum. Bukan untuk menemani orang lain. Aku sudah memberitahumu bagaimana menemukanmu untuk waktu yang lama, tanpa ada yang terlihat. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu berkata, dengan mengutuk. Melihat ini, Christine buru-buru bangkit dan berkata, dengan rendah hati, Kakak, Fatso, aku bertemu seorang teman. Jadi aku mengobrol sebentar. Dan aku akan segera pergi bersamamu. Pada saat ini, ketika Yvonne melihat Christine dipukuli, dia segera berdiri dan berkata, dengan wajah tidak senang, bagaimana Anda bisa mengulurkan tangan dan memukuli seseorang? Bagaimana jika Anda menghabiskan uang dan itu tidak dijual kepada Anda? Yvonne telah bekerja sebagai penari. Jadi dia tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dan jika dia menghabiskan sejumlah uang untuk memanggil mereka, itu menjadi milik pribadinya. Ketika pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu melihat Yvonne berani berbicara dengannya seperti ini, wajahnya langsung berubah dingin. Gadis kecil
Kamu tidak kecil. Berani berbicara denganku seperti ini. Saya pikir kamu cukup. Tanda. Bagaimana kalau tidur dengan saudaramu semalaman? Hanya kalian berdua bersama-sama. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu pada Yvonne. Dan dia bahkan tidak menganggap Dev duduk di sampingnya di matanya. Kakak Fatso, ini temanku. Dia tidak masuk akal. Aku akan menemanimu malam ini. Christine buru-buru menghentikan pria berkepala gendut itu dan berkata, sekarang saatnya telah tiba. Christine tidak takut Yvonne dan Dev akan tahu apa yang mereka lakukan. Pergi. Kamu menghentikanku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Pria gemuk dengan telinga besar mendorong Christine pergi dan berkata, melihat ini, Yvonne buru-buru mendukung Christine dan kemudian memelototi pria gemuk dengan telinga besar. Dia tahu bahwa semakin kamu ketakutan, semakin banyak orang yang melihat, semakin mereka akan bertambah 1 inci. Jadi, Yvonne tidak takut sama sekali. Gadis kecil itu sedikit berani. Melihat Yvonne menatapnya, pria dengan kepala gemuk dan telinga besar, menyeringai dan meraih Yvonne. Prak, aduh. Tetapi ketika pria berkepala gendut dan bertelinga besar, itu meraih ke arah Yvonne. Tiba seorang Dev yang sedang duduk bergerak, dan sebuah botol bir menabrak langsung ke kepala pria itu. Darah mengalir ke kepala pria itu dalam sekejap, dan pria itu tiba-tiba memeluk kepalanya dengan tangan kesakitan dan berjongkok di tanah. Ketika Christine melihat bahwa Dev benar-benar melakukan sesuatu pada pria berkepala gendut ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kakak Fatso, kamu baik-baik saja. Christine buru-buru membantu pria itu berdiri dan bertanya, persetan kamu. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar mendorong Christine menjauh, lalu memelototi Dev dan berkata, jika kamu berani memukulku, kamu telah memakan nyali beruang dan macan tutul. Aku akan melakukannya hari ini, membunuhmu. Melihat orang ini masih berani memarahi Dev, segera mengambil botol anggur lagi, yang membuat pria berkepala gendut itu ketakutan dan berlari sangat jauh. Lalu berteriak, tunggu. Aku akan memanggil seseorang. Segera. Pria dengan kepala gemuk dan telinga besar melarikan diri. Sementara, Dev memandang Yvonne dan Christine seolah-olah tidak ada yang terjadi dan berkata, duduk. Ayo lanjutkan. Makan apa lagi? Cepat dan lari. Tahukah kamu siapa orang ini? Dia menutupi jalan kali ini. Dan ada lebih dari selusin orang di bawah komandonya. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu padanya? Menyusahkan sekarang. Wajah Christine penuh dengan kecemasan. Seperti semut di hotpot. Di mana dia ingin makan. Jangan khawatir. Kita bisa terus makan. Jangan takut padanya. Dev tersenyum ringan. Melihat bahwa Dev tidak takut sama sekali. Christine memandang Yvonne dengan aneh dan bertanya, Yvonne, apa yang dilakukan pacarmu? Apakah dia memiliki banyak latar belakang? Bab 130. Setelah mengetahui identitas pria itu, Dev tidak takut sama sekali. Menurut pendapat Christine, Dev harus memiliki latar belakang. Jika tidak, dia tidak akan begitu acuh tak acuh. Kami bekerja bersama. Kami bertetangga sejak kami remaja. Kami tidak memiliki latar belakang apapun. Yvonne sedikit mengernyit. Tidak mungkin. Kamu tidak
Memiliki latar belakang. Mengapa kamu tidak takut? Sama sekali. Christine tidak percaya. Jika itu adalah orang biasa, dia akan ketakutan ketika mendengar identitas pria itu. Saya benar-benar tidak memiliki latar belakang apa pun. Saudara Dev, dia baru saja masuk penjara dan baru saja keluar dari sudut pandang Yvonne. Pengalaman Dev di penjara harus dipertimbangkan sebagai latar belakang. Lagi pula, orang biasa agak takut melihat orang yang pernah di penjara. Tidak heran. Saya dulu tinggal di sana. Dan sepertinya saya mengenal beberapa orang. Tetapi pria gemuk ini bukan hanya seorang gangster yang menutupi jalan. Dia adalah anggota geng naga api. Jadi, saya menyarankan Anda untuk membawa Yvonne bersamamu. Christine membujuk Dev. Geng naga api. Dev merasa sedikit menarik ketika mendengarnya. Mengapa Anda selalu bertemu orang-orang dari geng naga api hari ini? Kenapa kamu takut? Geng naga api adalah geng terbesar di Hongcheng. Kamu tahu 3 sekte dan 9 tingkat itu tidak mungkin melindungimu. Kamu harus membawa Yvonne pergi sekarang. Aku akan melihat apakah aku bisa membujuknya. Bujuk saudara Fatso itu. Masalah besar adalah kamu tidak butuh uang malam ini. Christine bermaksud untuk memohon pada pria berkepala gendut itu. Sendirian. Takut. Dev tertawa. Orang-orang dari geng naga api takut padaku. Mereka akan lari ketika mereka melihatku. Takut padamu. Christine melirik Dev. Dan segera berkata dengan marah, aku tidak bercanda denganmu. Jika kamu ingin berpura-pura, kamu bisa melakukannya sendiri. Tetapi kamu tidak bisa melibatkan Yvonne. Christine berkata, meraih tangan Yvonne dan berkata, Yvonne, ayo pergi. Biarkan dia tinggal sendiri dan berpura-pura. Lihat pacar seperti apa yang kamu cari. Pada awalnya, Dev membujuk Yvonne untuk berpartisipasi dalam reuni alumni. Christine masih memiliki perasaan yang baik untuk Dev. Tetapi saat ini, tidak ada perasaan yang baik sama sekali. Menurutnya, Dev adalah orang yang hanya berpura-pura kuat. Christine, saudara Dev, bukan tipe orang yang kamu katakan. Yvonne tidak ingin pergi, tetapi dipaksa pergi oleh Christine. Yvonne, jangan bodoh. Kamu tidak bergaul di jalan. Kamu tidak tahu kekuatan geng naga api di seluruh Hongcheng. Tidak ada orang yang tidak takut dengan geng naga api. Dev telah di penjara selama beberapa tahun. Saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Christine memegang Yvonne dan tidak melepaskannya. Tepat ketika Christine menarik dengan Yvonne, sekelompok orang tiba-tiba berkumpul. Dan pria yang memimpin adalah pria gemuk dengan telinga besar. Dan pada saat ini kepala pria itu sudah diperban. Melihat pria itu membawa seseorang, Christine menjadi pucat karena ketakutan. Dan melepaskan Yvonne. Merasa sedikit kewalahan. Yvonne ngeri ketika melihat ada begitu banyak orang di sisi lain. Dan semuanya kejam. Hanya Dev yang masih duduk di tempat yang sama. Dengan tenang. Wah, kamu sangat hebat. Kamu bahkan tidak lari. Aku akan memberitahu kamu seberapa baik aku hari ini. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu berkata, membungkuk dan mengambil sebotol anggur, dan melambaikannya ke arah Dev. Kakak Fatso. Melihat ini, Christine buru melangkah maju untuk menghentikan pria berkepala gendut itu. Kakak Fatso, tenang. Dia sudah menyesalinya sekarang. Dan ketika saya memberitahu dia tentang identitas kakak Fatso itu,
dia akan ketakutan. Setengah mati. Dan kakak Fatso sedang menonton. Demi wajahku. Tolong, lepaskan dia sekali. Aku akan menemani kakak Fatso itu secara gratis selama beberapa malam di masa depan. Dan biarkan dia membayar sejumlah uang untuk menebus kesalahan kakak Fatso itu. Pria dengan kepala dan telinga yang gemuk masih ingin menahan diri. Tetapi, ketika dia mendengar bahwa pihak lain bersedia membayar untuk solusinya, dia mengambil kembali botol anggur di tangannya dan bertanya kepada Christine, berapa yang bisa dia bayar. Kepalaku bukan apa-apa, siapapun bisa melakukannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.